Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abi Bakr wa Umar ibn Khattab wa Utsman ibn Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan almarhum almarhumah. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal islam wassihhati wat taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladuhum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka mengkaji Al-Qur'an, dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari sehingga kita menjadi orang yang bersyukur dan kita menjadi orang yang bersoleh dan mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan bahas tentang zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah harus mempunyai visi. Visi artinya masa depan yang harus kita capai, tujuan yang harus kita capai dalam pribadi kita. Kaitan dengan judul zikrullah, maka kita akan menginginkan diri kita sebagai hamba Allah yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai tujuan itu, visi tersebut, maka kita harus melaksanakan yang disebut dengan misi. Misi adalah sesuatu rangkaian kegiatan, program yang harus kita laksanakan untuk mencapai kita sebagai manusia yang pandai berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan moto kita di dalam mencapai tujuan tersebut adalah hidup berzikir. Karena Rasulullah SAW pernah memperumpamakan antara hidup dengan mati. Antara orang yang hidup dengan orang mati diibaratkan masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu misul hayati wal mayiti. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah sama seperti hayy, orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau orang yang hidup itu dia berzikir kepada Allah, maka hakikat dia hidup. Tetapi kalau dia hidup hakikatnya tidak pernah zikir kepada Allah, dia disamakan seperti orang yang sudah meninggal. Masailul baitil ladzi yadhkuruna Allah, dan perumpamaan rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan zikir pada Allah, maka ibaratnya sama rumah itu seperti kuburan. Rumah itu tidak ada penghuninya. Makanya malam ini mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, menghisap diri kita sejauh mana kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita, dalam kehidupan di dunia ini memang kita mempunyai kesibukan. Betul? Sibuk dalam pekerjaan mencari dunia, sibuk di dalam mengurus anak, sampai kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperingatkan kepada kita,
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, kita semua, saudara-saudara semua, kita beriman kepada Allah. Jangan sampai kita ini dilalaikan dengan kesibukan dunia, dengan mencari harta dan kesibukan mengurus anak, sampai kita lupa ibadah kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah. Ada yang begitu enggak? Faulaika humul khasirun. Kalau ada yang demikian itu, mereka adalah golongan orang-orang yang merugi. Rugi. Nah, oleh sebab itu mari kita berusaha mengatur diri kita. Bagaimana kita hidup di dunia ini, bekal di akhirat dapat, dunia pun dapat. Akhirat bahagia, dunia bahagia. Intinya apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka hakikatnya niatlah untuk akhirat. Insya Allah dunia dapat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Coba ibarat ladang tuh. Kalau ladang dicangkul, diberi pupuk, ditanami yang bagus-bagus, kira-kira hasilnya bagus gak? Kalau kita ibaratnya menanam padi, kita tanam padi, padi itu akhirat. Kita tanam padi akhirat. Rumput jadi nggak? Kalau kita tanam padi nih, pasti ada rumput. Tapi kalau tanam rumput, padi jadi nggak? Tidak jadi. Itu perumpamaan pengkajian diri kita agar kita benar-benar untuk melaksanakan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 190, Al-Imran ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita memperhatikan inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi terjadinya waqtilafil laili wan nahari, terjadinya siang dan malam. Ini kita jarang perhatikan. Siap hari itu nggak perhatikan karena kejadiannya itu biasa aja. Padahal kalau kita perhatikan, malam itu tidak pernah menduli siang, siang tidak pernah menduli malam. Matahari terbit baru tenggelam. Matahari terbit dari mana? Tenggelam sebelah barat. Terus teratur. Itu kita perhatikan. La ayati ulil albab. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kita diberikan akal yang bisa menelaah, yang bisa memperhatikan, sehingga kita ingat, oh ini ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ulul albab yang mempunyai akal yang cerdas, akal yang mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari dirinya adalah makhluk Allah, yang harus ada usaha untuk penyembahan diri kepada Allah, yang harus ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang tersebut adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan orang-orang itu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan berduduk, baik dalam keadaan berbaring. Setiap kondisi apapun kita tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memperhatikan, berpikir, yatafakkaru, berpikir dengan kejadian di alam ini ada apa, alam angkasa ada apa, matahari ada apa, bulan ada apa, malam ada bintang. Yatafakkaru, berpikir, menelaah. Lalu dia berdoa ketika memperhatikan langit ini, kehidupan di antara kita. Rabbana
ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, Robbana ya Allah, tidak ada ciptaan Engkau itu yang sia-sia. Betul? Ada gak ciptaan Allah yang sia-sia? Tidak ada. Corona, oh sia-sia. Harusnya dijadikan pelajaran untuk sadar diri kepada Allah. Penyakit yang ada sebagai cobaan itu tidak sia-sia. Di satu sisi ada yang sedih kena penyakit, dia sakit. Ini namanya dunia nih, kehidupan dunia. Di sisi lain ada yang bahagia. Betul gak? Ketika orang itu sakit dia berobat. Di rumah sakit ada pegawainya. Ketika orang sakit dia bayar. Maka bayar uangnya itu dikelola untuk rumah sakit, untuk gaji pegawai, untuk makan anak istri. Jadi seperti itulah kehidupan. Dunia itu la'ibu walahun, hanya permainan dan sandiwara. Makanya rugi kalau kita hidup di dunia ini hanya makan, minum, tidur, main, makan, minum, tidur, main, tidak pernah berzikir pada Allah. Pahum, ayo, dia mau golongan yang baru merugi. Oleh sebab itu mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini pandai berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah pandai berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menggunakan akal kita, mampu melihat. Sekarang sudah melihat ya kita, alhamdulillah. Maksudnya melihat kebenaran. Lalu kita melakukan kebenaran itu. Lalu kita mendengar. Kita dengar, alhamdulillah. Tetapi mendengarkan kebaikan agama, ajaran-ajaran Allah, lalu kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Itu maksudnya di dalam surah Al-A'raf ayat 177 kita pun diingatkan kepada Allah, diperingatkan. Laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh neraka jahanam itu nanti isinya adalah jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia diberikan hati tetapi tidak mampu memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gak orang yang diberi hati sampai sekarang tidak mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Punya akal tapi tidak mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak. Dia tidak dapat mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan dia diberikan mata untuk melihat, untuk memandang hal-hal yang baik-baik, la yubsiruna biha, tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Dia lihat kebenaran tidak tergoyah hatinya. Walahum azanun la yasma'una biha. Dan dia mendengar, punya telinga, mendengar para mubalik, para ustadz, orang tua kita, tetangga kita mengajak kebaikan, mengajak amar ma'ruf nahi munkar, tetapi la yasma'una biha, tidak mau mendengar. Manusia yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf 177, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu semua adalah seperti hewan ternak. Naudzubillahi min. Disamakan kita manusia dengan hewan. Bal hum adall, bahkan lebih buruk dari hewan. Kenapa lebih buruk? Karena kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qad khalaqal insana fi ahsani taqwim, paling sempurna, dibekali dengan akal, paling sempurna. Tetapi ketika kehidupan sehari-hari sama seperti hayawan yang tidak diberi akal, sehingga kata Allah, ulaika bal hum adall, lebih buruk dari hewan, kal an'am bal hum adall. Nah, supaya kita jangan seperti hewan, mari kita usahakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih zikir, lapat-lapat yang kita sudah ketahui? Apa kira-kira?
bertasbih. Apa itu bertasbih itu? Subhanallah, tasbih itu. Bertasbih ucapannya subhanallah. Artinya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam Al-Qur'an, sabbihisma rabbikal a'lallazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Maha suci Allah. Ya. Ya, dengan namanya Allah menciptakan kita dengan penciptaan yang sempurna. Lalu Allah tentukan kadarnya dan Allah berikan petunjuk kepada kita, sabihis. Jadi kita mensucikan Allah. Ayat Al-Qur'an lain, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Di situ letak bertasbih kita, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu lafaz pertama kita zikir kepada Allah. Lafaz yang kedua, tahmid. Tahmid itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Fasilitas apa yang telah diberikan pada Allah pada kita? Banyak. Udara, makanan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, kita harus alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menguasai manusia. Bahkan di dalam surah As-Saff dikatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua itu manusia, semua makhluk Allah itu bertasbih. Maka kita bermuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penghuni surga itu di dalam itu diuraikan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Penuh kenikmatan di suara Allah Subhanahu wa ta'ala sampai seluruhnya akhir doanya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertasbih, bertahmid, maksudnya bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Lafaz yang ketiga, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang wajib disembah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la hakima illallah, la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Itu harus tertanam di dalam jiwa kita. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang wajib hukuman, aturan-aturan yang harus kita taati, tidak boleh aturan lain. Dan kita yakini tidak ada penciptaan di dunia ini, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang mukmin. Tapi bahkan orang musyrik tidak mengakui adanya kalimat la ilaha illallah. Di Al-Quran dikatakan innahum kanu wa iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Itu golongan musyrik begitu. Apabila dikatakan kepada mereka, akuilah la ilaha illallah, yastakbirun, dia sombong. Ngapain? Saya udah punya Tuhan, ya kan? Enak moyang saya, gak usah la ilaha illallah, itu sombong. Apalagi zikir, lafaz yang harus kita lakukan istirahat. Tahu istirahat, kalimat istirahat? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirahat itu. Jadi kalau ada berita sakit, ada kabar, ada berita sakit, saudara sakit, apa kita ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya secara ringkas kita kembalikan kepada Allah. Jadi tenang hati kita. Begitu. Bukannya karena kita nggak paham, ih orang baru sakit kok innalillahi, disangka aja sudah meninggal. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa
kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu hanya untuk meninggal. Padahal bukan. Allazina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu beberapa kalimat yang kita bisa gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, takbir. Nah, ini kita ucapkan. Sebentar lagi nih kita bertakbir nih dalam waktu yang tertentu. Padahal takbir itu diucapkan kapan saja bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ya. Ketika kita selesai melaksanakan puasa dengan sempurna, nah diingat nih takbirnya nih. Ketika kita sudah sempurna melaksanakan puasa, ketika kita sudah buka maghrib nih ya, maghrib, walitukmilul iddata, baru kita ucapkan walitukabirullah, bertakbir, mengagungkan asma Allah, walitukmilul iddata walitukabirullah mahadakum wa alakum tashkurun. Kenapa kita mengagungkan asma Allah dengan apa-apa yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada kita agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Apa kalimat takbir? Allahu Akbar intinya. Tapi kalau malam takbir kita baca panjang sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dijawab dia kan? Itu bertakbir, mengagungkan asma Allah. Ada lagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabungan kalimat yang harus kita lafadzkan. Kata Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khofitatani bil lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Wasaqilani mizan, tetapi berat timbangannya, pahalanya besar sekali. Ya. Wahabibatanir rahman, dan diberikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, jadi banyak ya zikir-zikir yang harus kita lakukan. Setelah itu ada zikir kita membaca Al-Quran termasuk. Jadi zikir itu maknanya luas ya. Di dalam Al-Quran tadi lafaz macam yang bisa kita ucapkan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak ya. Hafal kan? Hafal semua insya Allah. Terus makna zikir dalam Al-Quran, artinya lafaz zikir dalam Al-Quran itu maknanya beda-beda. Ada yang berbeda. Makna zikir artinya menyebut ya, ingat, menyebut ingat. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah 152, Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah. Jadi kita harus ingat kepadaku, kata Allah. Allah akan ingat kepada kita. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, janganlah engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di firman Allah yang lain dalam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, insya Allah kita semua
berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak agar kita mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabbihu bukrata wa asila, walau baik pagi maupun petang. Jadi zikir itu waktunya setiap saat. Mau tidur kita baca doa, itu berzikir namanya. Bismika Allahumma ahya wa amun. Kalau kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita mau berangkat kerja, berzikir lagi. Bismillahi tawakkaltu Allah. Di dalam bekerja kita mengucapkan, mulai bekerja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi setelah selesai bekerja, alhamdulillah. Jadi hiasi lidah kita ini zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika melihat atau berita musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita melaksanakan suatu kesalahan, perbuatan dosa, khilaf maupun disengaja, astagfirullahalazim. Nikmat benar jadi orang Islam. Berzikir, lidah kita basah dengan kalimat Allah. Insya Allah man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang kita sering mengucapkan zikir kepada Allah, maka kita meninggalnya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibiasain biar lidah kita terbiasa la ilaha illallah, la ilaha. Karena zikir yang paling utama adalah abdul zikir fa'lam an la ilaha illallah. Itu makna zikir di dalam Al-Quran. Bil lisan wa bil qalbi. Nah, itu di lisan kita ucapkan. Di kolbi tadi ketika kita melakukan perbuatan fasya atau munkar, ditegur oleh Allah, kita buru astagfirullahaladzim, ya Allah saya berbuat dosa. Lalu kita taubat beristighfar. Jadi paduan bil lisan bil kolbi, dia menyatu. Nah, sedangkan makna zikir di dalam Al-Quran yang punya makna lain adalah sholat. Jadi zikir itu makna sholat ada. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Di situ dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sholat itu amalnya lebih dari yang lainnya. Wala zikrullahi akbar, lebih hebat, lebih besar pahalanya ketimbang amal-amal lain. Jadi kalau kita sholat, kita itu kondisi kita sedang berzikir pada Allah. Makanya kita harus sholat itu serius. Kalau bahasa agamanya khusyuk. Kalau bahasa kita yang mudah kita pahami, serius, konsentrasi, ya. Allahu Akbar. Dibaca tuh takbirnya. Terus dibaca lagi doa iftitah. Sempurnanya. Sholat wajib jangan lupa itu. Doa iftitah. Doa iftitah hanya dalam rakaat pertama. Setelah kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah batu surah yang lain sesuai dengan kemampuan kita. Baru kita ruku dulu ya. Ruku. Ketika kita ruku, kita baca tuh, berzikir pada Allah. Subhana Rabbiyal azimi wa Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan ruku, i'tidal, sujud itu tidak lebih dari 9 menit. 3 itu jadi hanya berapa detik gitu. Maaf, bukan menit, detik. Mudah tapi kelihatannya orang tuh pas ruku buru-buru. Padahal baca dulu Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Hanya beberapa detik. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Terus baca supaya khusyuk. Kita hakikatnya ketika sholat itu kita berzikir kepada Allah.
Nah ini Al-Qur'annya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya lagi, kalimat zikir kepada Allah adalah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya li sholati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau hari Jumat itu ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat, maka apapun aktivitas kita bekerja dan lain sebagainya, tinggalkan. Ila zikrillah, buru-buru segera berzikir. Bukan berzikir, maksudnya segera datang ke masjid, dengerin khutbah, laksanakan sholat. Itu makna zikir di situ. Wajarul bait, tinggalkan semua jual beli pekerjaan kita. Jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua kalau kita lakukan adalah kebaikan bagi diri kita. Itu makna zikir. Jadi makna zikir sangat luas sekali, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya moto hidup untuk berzikir. Wallahu a'lam bishawab.